Awas anjing! Mana salah anjing? Kamu siapa? Kamu siapa anjing? Anjing! Kamu siapa? Kamu kesana! Pergi! Pergi! Kesana! Jangan mau! Jangan mau! Anjing! Anjing! Kamu nggak mau! Kamu siapa? Kamu siapa anjing? Nggak mau! Kamu mau nggak? Nggak mau anjing! Nggak mau! Kau siapa? Inggris nih. Kau. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam tayangan Aku Terima Mujizat. Percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Mazmur 107 ayat 19 berkata, lalu mereka berseru kepada Yahweh. Dalam kesusahan mereka, Dia menyelamatkan mereka dari kesesakan. Dia mengucapkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, serta membebaskannya dari lubang kebinasaan mereka. Apa yang menjadi kesusahan saudara? Ketahui bahwa saudara punya Tuhan yang menyelamatkan. Apapun kesesakan kita, Tuhan Yesus Kristus membebaskan. Terlebih lagi, saudara pasti sembuh dalam nama Yesus. Ketik di kolom komen, katakan bahwa saya pasti sembuh. Atau sebut nama orang yang saudara ingin doakan, nama dia pasti sembuh. Pada tayangan hari ini, kita akan melihat Tuhan Yesus menyembuhkan bukan hanya anaknya saja, tetapi satu keluarga disembuhkan. Saya rindu saudara juga disembuhkan. Silahkan saksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kapan datang? Kemarin. Ya, Udah lancar penerbangan? siap. Kemarin ada kendala masalah usia aja di bawah 12 tahun. Iya. Tidak bisa terbang, tapi pas itu lihat dari dalam hanya diperketat aja. Bapak coba jelasin Bapak dari mana? Dari Siap. tugas di mana? Saya Diki dari Polda Jabar, Polda tugas di Jabar, ya? Bandung. Ya. Tujuan ke sini ketemu sama Pastor Andi untuk minta mohon doanya untuk kesembuhan anak saya yang sejak umur 5 tahun sampai 11 tahun sakit epilepsi dan sering kejang setiap 2 minggu sekali. Kemarin sebelum berangkat juga sempat kejang juga, dan mohon doanya buat anak saya. Ini ibu ya? Nah, ini Ibu Pendeta. Oh, ibu pendeta. Wah, shalom ibu pendeta. Kenal lu, ibu pendeta di mana? Tugas di mana? Melayani jemaat di mana? Puji Tuhan, ini saya Ivon Mamesa. Saya sementara ini pelayanan di Jemaat GPIB Sejahtera Bandung. Status saya pelum, pelayanan umum. Saya awalnya dari Sinode GPID dari Palu. Karena suami jadi ke Bandung, mengikut suami ke Bandung. Dan saat ini saya bersama suami dan anak saya khusus datang minta doanya buat anak kekasih kami Ivana. Kami kesini tinggalkan juga 2 adiknya yang masih kecil, tapi mereka juga anak yang baik, mengerti kakaknya sakit, jadi mereka jadi kuat, mandiri ditinggalkan. Mohon doanya. Anak ibu 3 ya? 3. Yang Iya. pertama, sini nak. Biarkan dia bermain dengan dunianya dulu. Silakan bermain sayang. Bapak mendengar kisah itu, Bapak hamba Tuhan juga. Saya juga abdi Tuhan, sama-sama ibu pendeta melayani. Tidak lebih hebat dari mereka, saya orang biasa. Hanya kita suka saling membantu dalam doa. Coba kita duduk dulu. Udah makan Bapak, Ibu? Siap, sudah. Iya. Wah, saya surprise ibu pendeta dengan bawa polisi dulu. Silakan. Gini, kita sedang menghidupkan firman Tuhan. Ya. Kalau ibu pendeta ada bawa Alkitab, boleh buka. Saya mengucapkan firman Tuhan yang ada di hati saya. Cie. Di dalam Bible, Matius pasal 17 ayat 15 sampai 21. Dikisahkan di sana ada orang tua yang datang memohon kepada Tuhan Yesus perihal anaknya yang sakit epilepsi atau ayam. Tuhan Yesus berkata, "Bukankah engkau sudah tahu kuasaku? Dan bahkan juga engkau sudah bertemu dengan murid-muridku
sebelumnya. Tetapi mereka berkata, kira-kira kalau bahasa sekarang, mereka rindu di zaman Tuhan Yesus. Itu bahasa, kalau bahasa sekarang apa? Mereka rindu apa? Di topan doa kira-kira. Ya, coba. Seperti itu juga kerinduan kami, di mana kami juga ingin dilihat untuk merasakan juga perpanjangan tangan Tuhan melalui orang-orang yang tidak kita tahu dipakai Tuhan untuk membantu kami. Kami percaya Tuhan juga memakai hambanya Pastor Andi Simon ini untuk menolong kami. Tuhan Yesus penolong yang setia. Saya mengajak Bapak Polisi yang di Polda Jabar tugasnya, Ibu Mulia, Ibu Pendeta, dan juga seluruh pemirsa. Mari sama-sama kita. Sudah sering mendengar firman Tuhan, apalagi pendeta pasti pernah berkhotbah di pelayanan umum ya. Wah, so boleh. Asli mana? Manado. Manado kote. Sapa dulu pakai bahasa Manado kote. Halo, ngana semua aja kote. Ayo. Pastor Andi Simon. Ayo. Orangnya welcome banget. Nah, ini banyak orang Mbak Uni. Nah, saudara, kenapa saya share tadi firman Tuhan? Karena tadi bapaknya dengan hati yang rindu datang dari jauh untuk meminta doa. Jadi Ibu Pendeta juga pasti melayani Tuhan luar biasa. Tidak kurang atau juga saya tidak merasa lebih, tidak. Cuma saya sedang mengajak dan share ini begini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Semua tercatat dalam Bible. Tuhan Yesus, Kau tahu tujuan hidupku apa? Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih daripada sekedar kita bicara firman, tahu firman, khotbah firman Tuhan. Tapi Tuhan sedang mengajar hari ini untuk menghidupi firman Tuhan. Tuhan tidak merancangkan anak cacat ataupun selama-lamanya kejang epilepsi. Bible mencatat di dalam Matius 17 tadi bahwa ketika waktu tertentu kejang ayam epilepsi itu menghampirinya, anak itu bisa terlempar dalam air dan dalam api. Persis, buka Bible Anda, Matius 17 ayat 15-21. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Terlebih hamba Tuhan yang melayani. Hamba Tuhan yang melayani, kita semua dapat berdoa dan kuasa Tuhan dapat terjadi. Bapak polisi ini kalau misalnya punya pistol dipakai untuk menangkap penjahat atau tegakkan keadilan. Hamba Tuhan dipilih melayani, berkhotbah, jadi gembala, penatua, dikasih pistol, perlengkapan rohani. Dan saya percaya, Ibu Pendeta, kapan pulang? Besok pulang ya? Ya. Salam buat seluruh rekan-rekan orang Polda Jabar dan juga yang tugas di GPIB ya. Di sini GPI banyak loh. Coba sapa lo yang GPI Balikpapan. Ayo, ada kenal nggak GPI Balikpapan? Ada teman pendeta Ayo. juga. Mari Jokote, pakai bahasa Manado. Pujiin Rumopa, puji Tuhan saya boleh bertemu dengan Pastor Andi Simon, temanku pendeta Peggy Lintang. Terima kasih keluarga Mamesa. Terima kasih untuk bantuannya selama kami berada di sini, juga Pak Anton. Semua yang tidak bisa kami sebutkan, terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan balas berkat, karena cuma Tuhan sumber berkat yang akan memberkati kehidupan manusia. Makasih. Amin. Time for healing. Yes. Saya doa Bapak dulu deh. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu. Ku percaya mujizat-Mu Jadilah kehendak pasti terjadi, sebab tiada yang tak Berkatilah. mungkin bagimu. Anjing! 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 Anjing!
Ampun Tuhan Yesus. Injis, Ampun Tuhan Yesus. Anjing goblok. Anjing. Ampun Tuhan Yesus. Ampun anjing. Anjing. Anjing awas anjing. Mana salah? Mana salah anjing? Kamu siapa? Kamu siapa anjing? Anjing. Anjing. Kamu siapa? Kamu kesana. Pergi. Pergi. Kamu kesana. Jangan mau. Jangan mau. Anjing. Anjing. Kamu mau. Kamu siapa? Kamu siapa anjing? Kamu nggak mau anjing? Nggak boleh. Kamu siapa? Injis, Kamu. Ampun. 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 Bapak Ibu lihat ya, ini suami Bu Pendeta. Tidak jaminan, saudara-saudara. Kita butuh kuasa Tuhan yang melepaskan. Ampun. Udah. Biar lepas. Udah. Siapa kamu? Jawab. Dan berapa lama itu ini? Jawab. Injismen. Aing setan. Ayo. Aing setan. Buat apa kamu kesini? Bawaan saya sakit. Lihat, setan membuat anaknya sakit. Saya minta saudara-saudara, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi saya beritahu saudaraku, ini bukan soal teologi, bukan soal organisasi gereja, nah. Kerajaan surga bukan perkataan saja, tapi kuasa. Maka saya perkatakan in Jesus name, kuasa Tuhan terjadi. Bapak yang diikat oleh roh jahat, hari ini juga saya hamba Tuhan. Saya bebas engkau dari kuasa roh jahat. In Jesus name, go, out, pray. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Istri, anak sini. Saya istri, saya bisa kamu perlukan. In Jesus name, Tuhan Yesus tahu tujuan hidup pelayanan mereka sesungguhnya hanyalah untuk mensenangkan hati Tuhan. Tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Ketika kuasa Tuhan datang, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada pemulihan, dan ada kesembuhan. Diberkati engkau anak, dan mulai hari ini tumbuhlah normal. Jadilah wanita yang cantik dan diberkati di urapi. Jadilah saksi karena anaknya tidak salah. Karena Yesus datang untuk membebaskan in Jesus name. Pulihlah, sembuhlah, dan pulanglah ke Bandung. Biarlah lewat hidupmu yang tersisa nama Tuhan Yesus dipermuliakan. In Jesus name, you free. Be peace and you free. Amen. Yes. Peluk papa sayang, peluk papa. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Bapak, Ibu coba share peristiwa apa yang Bapak Ibu alami dan jadi berkat buat seluruh jemaat yang dimanapun menyaksikan ini. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu siapa orang-orang di sekitar kita yang ingin merancang kejahatan dalam kehidupan kita, tapi percaya Tuhan juga akan membiarkan kita terus berada dalam situasi seperti itu. Saya tidak menyangka kalau kuasa kegelapan juga datang menghadiri keluarga saya, dan saya bersyukur Tuhan menyatakan semuanya itu baik dan indah pada waktunya. Biarlah melalui kesaksian kehidupan kami boleh menjadi kekuatan juga buat yang lainnya untuk tetap terus percaya kepada Tuhan bahwa apapun persoalan kita pasti akan dapat melewatinya. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita asal kita mau memberi diri
Dengan penuh kerendahan hati, jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki, jabatan, apapun itu, karena semua itu hanya titipan dari Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pulanglah, kasih Tuhan menyembuhkanmu dan pakai hidup Bapak Ibu sekalian jadi berkatnya di Bandung ya, untuk kehormatan kesehatan semua yang Bapak Ibu sekalian. Dan pesan ini saya sampaikan di video ini Bapak Ibu, tolong, ini masih PPKM, kita belum buka Bapak Ibu, jadi video ini jadi kesaksian ya, membangun iman saudara bahwa Tuhan Yesus hadir dalam doa kita. Tapi mohon jangan dulu datang, jangan dulu bergegas ke paling orang, karena kita masih PPKM, artinya doa nggak dibaca sepanjang waktu ya. Kita bersyukur, kita jadi kesaksian, Tuhan Yesus dimuliakan, dan kita harus ingat bahwa milikilah di the spirit, roh yang menyala-nyala, karena pekerjaan iblis dia hanya takut bukan karena jabatan manusia, hebat manusia, tapi roh yang menyala-nyala. Dan Tuhan Yesus berkata, saudara, Pak, makasih kehormatan ya. Kalau semua cuma GPIB. Ku mau mengasihimu ke ujung dunia, ke utus ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu ke ujung dunia, kau utus ku siap melayanimu. Ingat ya, bukan saya menyembuhkan, jangan cari saya, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Cari hamba-hamba Tuhan semua dimanapun berada. Dan kembali kapan? Karena dimanapun orang percaya, dengan percaya kuasa Tuhan Yesus, mereka akan mendoakan orang sakit. Orang sakit sembuh. Amin. Matius 27 ayat 18. Banyak orang berpikir bahwa Bible itu hanya kisah sejarah, tidak relevan dengan keadaan kita hari-hari ini. Tapi kita melihat bahwa ternyata apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pun seringkali dialami banyak orang, yaitu kerasukan roh jahat. Padahal dia ini adalah suami pendeta. Kok bisa kena roh jahat? Satu yang saya pahami bahwa iblis itu adalah pendusta. Kita dibohongi terus-menerus hingga akhirnya kita mengizinkan iblis untuk mengambil peranan di dalam hidup kita. Contoh, ketika kita takut berlebihan atau khawatir yang berlebihan, kita mulai cari kuasa-kuasa yang lain. Padahal kita ini punya Tuhan yang berkuasa, lebih dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Bahkan Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Bible berkata kamu akan menerima kuasa. Jadi seharusnya kita ini punya kuasa. Tapi sementara kita dibohongi, kita kemudian memberikan kuasa kepada iblis. Karena hanya di dalam nama Yesus, kuasa yang sebenar-benarnya saudara dan saya miliki. Amin, amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang membebaskan. Dia menyembuhkan. Yesus memulihkan, bahkan memberkati kita semua. Ketika kita tergoda berpikir bahwa ini tayangan bukan pura-pura. Satu yang saya perhatikan yaitu ekspresi dari anak keluarga ini. Dia takut, dia terharu, dia bingung, tidak tahu apa yang terjadi sama ayahnya. Seperti itu juga kita dengan Bapa di surga. Terkadang kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi saya berkata, ketahui bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara. Saya ucapkan berkat bagi saudara semua. Kalau saudara baru pertama kali percaya kepada Yesus Kristus, saudara bisa
menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk mendoakan saudara, untuk menjadi mentor bagi saudara. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Yeshua HaMashiach bless you.